semuanya, Om Swastiastu. Jadi, pada video presentasi kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai ujian akhir semester Agama Hindu. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilu Intan Cahyani Putri Semara Indra dengan NIM 25530110003 dari program studi Kimia Terapan. Sebelum memulai presentasi lebih lanjut, saya ingin menginformasikan bahwa Bandicam hanya dapat merekam video selama 10 menit. Oleh karena itu, saya akan memaparkan materi secara singkat. Jadi, pada pertanyaan pertama, Pancasembah dalam kehidupan sekolah. Jelaskan bagaimana penerapan Pancasembah dapat membantu siswa untuk menjaga sikap hormat dan menjalin hubungan harmonis di sekolah. Jawabannya adalah Pancasembah mengajarkan sikap hormat, disiplin, dan kesadaran diri kepada Tuhan. Melalui penerapan ajaran Pancasembah, siswa akan terbiasa untuk mengendalikan pikiran dan perilakunya sehingga dapat membantu siswa untuk selalu menghormati guru dan orang tua. Sikap hormat ini juga menumbuhkan hubungan yang harmonis di sekolah karena siswa belajar bersikap santun, rendah hati, dan bertanggung jawab. Pertanyaan kedua, pluralisme dan dharma negara. Bagaimana konsep pluralisme dalam agama Hindu dan prinsip dharma dapat diterapkan untuk membangun toleransi dan kerukunan di lingkungan tersebut? Jadi, di dalam agama Hindu, pluralisme berarti menghormati perbedaan keyakinan yang dimiliki karena setiap agama mengajarkan untuk selalu berbuat baik dan tidak merugikan orang lain. Ajaran pluralisme dan dharma negara, warga dapat saling menghargai perbedaan, berdiskusi dengan tenang, dan terhindar dari konflik. Sifat inilah yang dapat menciptakan kehidupan damai di lingkungan perumahan. Pertanyaan ketiga, etika Hindu dan media sosial. Analisislah tindakan pemuda yang menyebarkan informasi tidak jelas berdasarkan etika Hindu. Nilai apa yang dilanggar dan bagaimana ia seharusnya bersikap. Jadi, tindakan untuk menyebarkan informasi yang belum jelas atau tidak jelas kebenarannya merupakan pelanggaran dari nilai satya atau kejujuran dan nilai ahimsa atau tidak menyakiti. Penyebaran informasi yang tidak benar dapat melukai orang lain dan menimbulkan konflik. Seharusnya, pemuda tersebut berpikir terlebih dahulu sebelum membagikan informasi, memeriksa berita, dan menggunakan media sosial untuk hal yang positif. Pertanyaan keempat, membangun empati melalui kegiatan sosial. Bagaimana sekelompok siswa yang melakukan kunjungan ke panti asuhan dapat menerapkan nilai etika Hindu untuk menumbuhkan empati dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak di panti asuhan? Jawaban saya, nilai etika Hindu yang melalui ajaran Tattwam Asi dengan melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Melalui ajaran ini, seharusnya para siswa terlibat aktif dalam suatu kegiatan di panti asuhan, seperti bermain, membantu belajar, atau berbagi perhatian dengan pengalaman dengan anak-anak panti asuhan. Setelah melakukan itu, barulah kegiatan sosial benar-benar memberikan manfaat yang positif bagi anak-anak panti asuhan. Pertanyaan kelima, korupsi dan dharma. Nilai-nilai Hindu apa yang dilanggar dalam kasus seorang pegawai negeri Hindu yang terlibat dalam praktik suap? Bagaimanakah penerapan prinsip dharma dan etika Hindu dapat mencegah praktik korupsi seperti ini? Jadi, jawaban saya, menerima suap merupakan perilaku pelanggaran terhadap nilai dharma, satya atau kejujuran, dan asteya atau tidak mengambil yang bukan haknya. Di dalam ajaran Hindu, bekerja haruslah selalu dilandasi dengan kejujuran dan tanggung jawab. Melalui penerapan prinsip-prinsip dharma, pegawai akan sadar bahwa korupsi telah merugikan banyak orang dan berdampak buruk secara moral dan spiritual. Etika Hindu mendorong untuk hidup bersih dan jujur di dalam setiap pekerjaan. Selanjutnya, pertanyaan ke-6, Yoga Center untuk kehidupan sehari-hari. Jelaskan bagaimana Yoga Center dapat diterapkan untuk meningkatkan kesabaran, kesadaran spiritual, dan pengendalian diri sesuai dengan prinsip Hindu. Yoga Center membantu seseorang untuk melatih pernapasan, pikiran, dan kesadaran diri.
Melakukan yoga secara rutin dapat membantu pekerja untuk dapat hidup menjadi lebih tenang, sabar, dan mampu untuk mengendalikan emosi. Yoga membantu meningkatkan kesadaran spiritual sehingga seseorang dapat menghadapi masalah kerja dengan pikiran jernih dan sikap lebih bijaksana. Pertanyaan ketujuh, konflik nilai di lingkungan keluarga. Bagaimana seorang anak Hindu tersebut yang melihat kakaknya berbohong untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan orang tua tidak menegur, dapat menerapkan etika Hindu dan pancasembah untuk menghadapi situasi tersebut? Anak tersebut dapat tetap berpegang teguh dengan etika Hindu, yaitu tidak meniru perbuatan berbohong. Melalui pancasembah, anak tersebut dapat berada di jalan dharma dengan memberi contoh berperilaku jujur, dan apabila memungkinkan, anak itu juga dapat menyampaikan pendapat dengan tentang sifat kakaknya tersebut kepada orang tuanya tanpa menimbulkan suatu konflik. Pertanyaan ke-8, Pancasembah dan lingkungan hidup. Bagaimanakah penerapan Pancasembah dan Dharma Negara atau Dharma terhadap alam dapat memotivasi warga Hindu untuk menjaga lingkungan? Jadi, di dalam ajaran Hindu, alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Pancasembah mengajarkan rasa syukur dan tanggung jawab terhadap alam. Dengan memahami ajaran Dharma terhadap lingkungan, warga Hindu akan terdorong untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan sungai sebagai bentuk bakti kepada Tuhan dan kepedulian terhadap sesama. Pertanyaan 9, integrasi pluralisme dalam kehidupan atau dalam kegiatan sosial. Bagaimana siswa Hindu dapat menerapkan pluralisme dan etika agama untuk ikut aktif dalam kegiatan tersebut tanpa mengabaikan nilai agamanya? Siswa Hindu dapat menerapkan kedua ajaran tersebut dengan berpartisipasi pada kegiatan sosial untuk memahami bersama mengenai kegiatan tersebut yang bermaksud untuk kemanusiaan, bukan saja untuk nilai keagamaan. Prinsip pluralisme dan etika Hindu mengajarkan toleransi dan kerjasama. Selama tidak bertentangan dengan ajaran keyakinannya, siswa Hindu dapat ikut aktif untuk menjalin persaudaraan dengan siswa dari agama lain. Pertanyaan terakhir, 10. Etika Hindu dan kejujuran akademik. Bagaimana seharusnya seorang mahasiswa Hindu bertindak ketika menemukan teman sekelasnya menyontek saat ujian? Dan berdasarkan etika Hindu, Dharma, dan Pancasembah, berikan langkah-langkah konkret untuk menegakkan kejujuran. Berdasarkan etika Hindu, menyontek merupakan perilaku yang melanggar satya atau kejujuran dan dharma. Mahasiswa tersebut sebaiknya tidak ikut menyontek, melainkan mengingatkan temannya secara baik-baik dan melaporkan kepada pihak berwenang. Jika perlu, dilakukan dengan cara yang bijaksana, dapat dilakukan dengan menjaga integritas diri, belajar dengan sungguh-sungguh, dan berdoa melalui pancasembah agar selalu berada di jalan yang benar dan terhindar dari perilaku yang buruk. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om.